Di video kali ini gue akan bahas secara full video, full tutorial, dan full penjelasan mengenai banyak sekali nih dari member gue itu dia takut banget biasanya nagih ke tempat kerja, teror, terus juga sebar data, terus juga nagih di tempat kerja, terus dan lain sebagainya. Ini akan gue berikan tutorialnya. Nanti Anda kalau sudah mengikuti tutorial ini dari Tools Pinjol, silakan saja langsung mempraktekkan. Insya Allah biasanya tidak lagi sebar data, teror, nagih ke tempat kerja, dan lain sebagainya. Di sini mungkin durasinya cukup 15 menit aja, akan gue berikan penjelasannya, tutorialnya, dan juga cara-caranya. Kenapa ini gue bagikan? Karena gue juga waktu konsultasi kepada member gue, ini gue bagikan dan mereka praktekkan, teman-teman gue juga kayak gitu, dan dia juga praktekkan pakai cara-cara Tools Pinjol, dan ini caranya simpel sekali. Jadi teman-teman tolong perhatikan, Anda saat ini jatuh tempo di pinjaman online ilegal, legal, ataupun Anda saat ini masih diteror sama DC, silakan Anda pahami, ikuti, dengarkan, dan jalankan setelah Anda memahami apa yang gua katakan di dalam video ini. Oke, kita akan masuk saja ke dalam pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi di channel YouTube Tools Pinjol. Di video kali ini gue akan memberikan tutorial agar DC tidak sebar data, agar DC tidak teror, agar DC tidak nagih tempat kerja, agar DC-nya tidak skip tracing. Durasinya cukup singkat, cuma 15 menit. Jadi Anda pahami, ikuti, dengarkan. Setelah itu praktekkan. Tapi sebelum gue akan memberikan penjelasannya, teman-teman klik tombol subscribe dulu, like, sebarkan. Teman-teman memiliki pertanyaan, silakan saja langsung diketikkan dalam komentar. Nanti akan gua jawab melalui video ini. Di sini teman-teman, tentunya ketika Anda jatuh tempo atau sebelum jatuh tempo, itu sangat risih sekali karena penagihan dari pinjaman online, legal atau ilegal. Biasanya risih karena HRD Anda diteror, nomor kontak Anda diteror, nomor Andanya sendiri juga diteror, dan orang terdekat Anda juga kena diteror. Ini bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama, gua akan memberikan tutorialnya untuk Anda sendiri, untuk nasabah yang saat ini diteror sama pinjaman online. Yang pertama, Anda sebagai nasabah, ketika Anda mau jatuh tempo atau sudah jatuh tempo, ketika Anda masih diteror sama DC, yang harus Anda lakukan adalah satu, kalian mengamankan nama, tag, get, kontak Anda. Yang kedua, media sosial. Media sosial kalian tuh harus dinonaktifkan atau diprivasikan, atau ganti nama, ganti nomor telepon, dan juga privasikan semua postingan-postingan Anda dalam media sosial kalian. Instagram, Facebook, TikTok, dan juga LinkedIn. Ini harus diprivasikan. Nah, yang kedua adalah ketika Anda diteror secara terus-menerus melalui WA. Ini untuk WA untuk WA. Nanti untuk telepon Anda nanti. Untuk WA, ketika dia melakukan spam telepon, spam chat perihal penagihan utang, yang harus Anda lakukan adalah satu, Anda diamkan, arsipkan, bila perlu dihapus. Jangan dibales pesannya, jangan diblokir pesannya, diamkan aja. Kenapa harus didiamkan? Kenapa nggak boleh diblokir? Karena ketika Anda ngeblokir nomor DC, maka DC-nya akan menghubungi kontak darurat ataupun nomor telepon tempat Anda kerja. Makanya teman-teman, coba deh Anda blokir nomor DC, pastinya kontak darurat Anda ataupun tempat kerja Anda kena diteror. Cara ini gue juga pernah jalankan untuk member-member gue, alhamdulillah lancar semua. Yang kedua, untuk telepon, ketika Anda ditelepon sama DC secara terus-menerus, di spam,
Anda ini ada dua opsi yang harus Anda lakukan. Yang pertama, kalau handphone Anda ada settingan mode filter panggilan, maka Anda bisa mengaktifkan mode filter panggilan. Gunanya agar DC saat nelpon Anda itu secara otomatis tertolak atau tidak bisa menghubungi Anda melalui telepon seluler. Itu untuk opsi yang pertama. Namun untuk opsi yang kedua, kalau HP-nya tidak ada settingan mode filter panggilan, maka bisa kalian gunakan aplikasi Truecaller. Ya, bisa kalian gunakan. Ya. Nah, ketika itu kalian sudah harus setting. Ya, setting Truecaller-nya untuk nomor yang tidak kalian save, nomor secara yang tidak kalian save itu kalian aktifkan agar nomor-nomor yang kalian tidak save atau nomor asing atau nomor-nomor anonim itu secara otomatis tertolak atau keblokir. Nah, itu untuk diri Anda. Jelas kan? Simple kan? Nah, itu harus dijalankan secara komitmen, secara konsisten. Yang kedua, bagaimana solusinya ketika DC pinjol melakukan penagihan di nomor tempat Anda kerja atau ya DC-nya melakukan penagihan di nomor HRD. Kasus-kasus kayak gini pun sering gua tangani, terutama dari member-member gua. Alhamdulillah mendapatkan hasil yang positif. Nah, ketika teman-teman mendapatkan sebuah panggilan dari HRD Anda ataupun dari orang kantor Anda bahwa tadi ada yang nelpon dari pihak pinjaman online bahwa kamu memiliki tunggakan utang yang harus dilunaskan. Lalu pihak perusahaannya kamu segera selesaikan urusan kamu. Apa yang kamu harus jalankan ketika itu? Kalau pihak perusahaannya masih adem, masih santai, tidak ada kalian mendapatkan saksi dari perusahaannya, kalian juga nggak usah cemas. Santai saja dulu. Ya, Anda bisa deketin teman Anda yang satu kerjaan, yang memang kerjanya itu suka ngangkat telepon. Di sini ada dua opsi yang harus kalian jalankan. Bisa kalian memberikan informasi himbauan kepada teman Anda, bila nanti ada telepon yang mencari saya dari pinjaman online, katakan bahwa saya sudah resign 3 bulan yang lalu. Halo? Halo, Tolong kasih ke ibunya aja deh, ini nomor siapa deh? ini nomor kantor. Ya, ada palang komputer betul? Betul. Ya, tolong disambungkan ke Ibu siapa ya, Mbak? bekerja di sana ya? Nggak ada, di sini nggak ada yang namanya Khalifah. Gak ada yang namanya Hanifah? Tidak ada. Ada? Tidak ada. Disambungkan aja ke bagian HR-nya deh. HRD-nya nggak ada, Mbak, di sini nomornya. Ini dari mana ya? Dari itu. Dari apa? Dari karir itu, mau cari Ibu Halim. Kredito gitu? Iya, Di sini nggak ada yang namanya Khalifah, Mbak. gak ada. Udah ada yang pernah telepon ke sini belum? Dari Ibu Khalifah. Kurang tahu sih kalau itu, soalnya saya anak baru. Oh, udah baik, terima kasih ya. Ya, Itu opsi yang pertama. Opsi yang keduanya adalah bilang sama teman Anda, kalau ada yang nelpon dari pinjaman online menanyakan saya, kalian angkat dan matikan. Diangkat ketika mendengar bahwa ini dari pinjaman online, langsung dimatikan. Ya, bagaimana kalau misalkan DC menagih kepada HRD Anda? Ini juga ada dua opsi yang harus kalian jalankan. Bebas mau opsi yang pertama atau opsi yang kedua. Kalian bisa saja berkata jujur dalam perihal Anda itu punya utang. Berkata jujurlah. Yang kedua opsinya adalah kalian bisa saja menolak. Ya, menolak dalam artian bahwasanya saya tidak memiliki tunggakan utang di pinjaman online. Ya,
Dan kalian juga harus bisa memberikan saran kepada atasan Anda jika Anda yang menanyakan saya perihal tunggakan utang pinjaman online, DC-nya suruh telepon saya, bukan ke kantor. Dan juga kalian harus punya catatan bahwa DC pinjol legal itu tidak boleh menagih di nomor tempat kerja atau di tempat kerja. DC boleh menagih utang itu kepada debiturnya, karena masalah utang itu adalah urusan pribadi. Jadi tergantung Anda, pengetahuan pinjol Anda sejauh mana. Kalau Anda pengetahuan pinjolnya sudah jauh, maka Anda santai untuk memberikan himbauan kepada HRD Anda atau tempat kerjaan Anda. Ya, simpel kan? Nah, yang kedua, kalian bisa meminta nomor DC yang melaporkan ke tempat kerja atau nama DC-nya atau nama pinjaman online-nya. Ketika Anda sudah mendapatkan bukti-bukti itu, maka segeralah melaporkan DC-nya kepada si pinjolnya, kepada OJK-nya, kepada AFVI. Laporkan, bro. Nah, gue juga sering banget melaporkan DC-DC yang kerjaannya nakal, seperti menagih kepada atasan dari nasabah di tempat kerja, pengancaman akan lagi dikontak emergency. Kasus-kasus seperti itulah gue pernah tanganin dan gue sudah laporkan. Alhamdulillah laporannya disetujui dan DC-nya mendapatkan sanksi. Cek video gue sebelumnya tentang dana rupiah, tentang rupiah cepat. Ya, itu tempat kerja Anda. Lalu untuk kedepannya, kalian itu gak usah lagi takut. Gak usah takut DC-nya datang, gak usah takut yang namanya data Anda blacklist. Fokus aja Anda dengan urusan Anda sendiri. Kalau Anda masih terusan mikirin pinjol, ini Anda hidupnya nggak akan tenang, bro. Ya, lebih baik galbay ketimbang Anda masih sibuk mencari dana untuk melakukan pembayaran, alias gali lubang tutup lubang. Jika Anda yang mengajarkan, lebih baik gali lubang tutup lubang, jangan kalian ikuti. Lebih baik galbay ketimbang Anda nggak galbay. Kenapa? Seharusnya masalah ini selesai, namun tiba-tiba Anda mencari dana talangan dengan cara gali lubang. Ini namanya Anda mencari masalah, bukan mengurangi masalah. Jadi lebih baik galbay. Aman gak bang di galbay? Aman, bro. Yang penting Anda satu konsisten. Jika Anda menonton YouTube saya, ikuti semua ilmu-ilmu yang ada dalam konten dari Tools Pinjol ini. Ketika Anda sudah menonton ini, ketika Anda melari ke sana, Anda jadi pikirannya terbagi-bagi. Dan Anda kurang percaya, dan Anda kurang komitmen, dan Anda masih ada keraguan. Galbay adalah solusi yang paling terbaik. Kalau galbay ya galbay, kalau enggak galbay ya udah bersihkan dan lunaskan. Namun kalau ada pinjol-pinjol yang nakal, Anda sudah dipermalukan, sudah dirugikan, data Anda sudah disebar, lalu Anda melakukan pembayaran, Anda bodoh. Ya, nasabah itu adalah nasabah diprioritaskan, bukan dijatuhi martabatnya. Anda nggak mau kan dirugikan, dijelekan gara-gara pinjaman online. Anda ditagih dengan cara seenaknya oleh DC pinjaman online, maka Anda memperlakukan DC juga seenak kalian, yaitu dengan cara berhenti untuk melakukan pembayaran. Jika Anda melakukan berhenti pembayaran ataupun gagal bayar, maka yang rugi itu adalah DC-nya, bukan Anda. Kenapa bisa seperti itu? Karena DC itu diberi target, wajib DC-nya bisa melakukan penagihan. Kalau DC-nya gagal menagih, ini yang rugi DC-nya. Yang pertama, dia tidak dapat insentif. Yang kedua, akan mendapatkan sanksi berat berupa SP. Yang ketiga, dia mendapatkan tekanannya sangat luar biasa ketika dia gagal menagih. Ya, dan banyak sekali kerugian-kerugian dari DC ketika Anda gagal bayar.
Kenapa gue bisa katakan seperti itu? Karena banyak sekali ya kaum DC, mantan DC ini banyak yang memberikan informasi ke gue. Jadi informasi ini gue beberkan di dalam channel YouTube ini agar Anda makin semangat, agar Anda tidak lagi takut yang namanya teror pinjol. Mungkin saja informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbay.